Hai kalian semua, gimana nih persiapan buat melaksanakan seleksi CPNS tahun depan? Apakah kalian udah ada mulai nyari-nyari soal? Dan gimana kemarin itu yang tahun semua aku dengar-dengar dari teman aku itu katanya TWK-nya itu rasa TKP. Jadi hari ini aku mau bikin soal tentang TWK yang dimana kalian bisa ngasih saran pendapat kalian itu di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita ke soal TWK-nya. Soal pertama, Indonesia sebagai anggota PBB pernah memberikan bantuan keamanan yang tergabung dalam pasukan Garuda. Latar belakang yang mendorong pengiriman pasukan Garuda ke luar negeri adalah A. Sebagai sikap taat Indonesia pada PBB. B. Melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. C. Ikut menciptakan perdamaian dunia. D. Memberikan pengalaman pada TNI di luar negeri. E. Untuk mencegah makin luasnya pengaruh negara besar. Yang pernah baca sejarah tentang PBB, pasti kalian tahu dong latar belakang pengiriman pasukan Garuda ke luar negeri. Nah, buat kalian yang mau coba-coba menguji kemampuan kalian, kalian bisa post video ini. Oh my god, maafin ya teman-teman, suara-suara yang berisik. Terus itu kalian bisa post video ini dan kalian cocokin jawabannya sama aku. Dan kalau ada pendapat lain yang beda dengan pendapat aku, silahkan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, jawabannya itu adalah C, yaitu kontingen Garuda atau disingkat KONGA, yaitu pasukan Garuda atau pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Jadi jawabannya itu adalah ikut menciptakan perdamaian dunia. Oke teman-teman, next ke nomor 2. Nah, biasanya di soal TWK tuh ada nih yang pernyataan-pernyataan kayak gini. Jadi tips dari aku, baca dulu soalnya. Yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 ditunjukkan oleh nomor. Pernyataan nomor 1, mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Oke, kita simpan dulu ya. Nomor 2, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Nomor 3, periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 13 tahun. Nomor 4, Presiden dan Wakil Presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Oke, menurut kalian jawabannya apa? Kalian bisa post dulu. Oke, jawabannya adalah A, yaitu nomor 1 dan 2. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. Nah, sebelum amandemen UUD 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Kemudian dilakukan amandemen pada UUD 1945, yaitu menjadi negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana tercantum di Pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi lebih dipertegas lagi setelah amandemen ini bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Oke, yang kemudian yang poin nomor 2, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. Oke, kalian bisa searching di internet tugas yang dimiliki Presiden Indonesia setelah dilakukan amandemen. Aku lupa mau masukin apa tugasnya di videonya. Jadi kalian bisa searching sendiri. Yang dimana salah satunya itu adalah memiliki kemampuan dan mengajukan rancangan undang-undang untuk diberikan kepada DPR. Nah, jadi di sini Presiden itu setelah amandemen udah nggak berhak lagi buat membentuk undang-undang, tapi Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, kemudian diberikan kepada DPR. Nah gitu, dari pengusahaan RUU itu untuk menjadi undang-undang. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A, 1 dan 2. Oke, next ke nomor 3. Nah, soalnya panjang-panjang nih. Nih yang katanya yang tahun semalam tuh TWK rasa TKP tuh karena soalnya panjang-panjang kayak TKP. Jadi aku bikin soal yang kayak rasa TKP juga, ya ini tentang pengamalan sila
Itu lanjut aja ke soalnya. Jakarta, CNBC, Indonesia. Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana hingga aksesoris dari brand asing. Bahkan menurut desainer kondang Ali Karisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negara sendiri. Ali pun menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua Indonesia Fashion Chamber (IFC) itu mengakui kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila pada sila ke... Oke, menurut kalian jawabannya apa nih teman-teman? Ini tentang pengamalan sila yang dimana dia intinya itu memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produk dalam negeri adalah yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kira-kira menurut teman-teman itu pengamalan Pancasila yang ke... Kalau soal yang panjang-panjang ini kita cari langsung intinya dari soal ini apa ya teman? Ya teman-teman, pokoknya intinya itu adalah penggunaan produk dalam negeri. Oke, langsung ke jawabannya. Oke, jawabannya itu adalah yang C, sila ketiga. Yang dimana pada butir-butir sila ketiga itu, terutama di butir ketiga, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, yaitu memupuk rasa cinta menggunakan produk dalam negeri, yang dimana untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, yang di sini paling tepat itu adalah sila ketiga, terutama di butir ketiga. Oke teman-teman, bisa dipahami? Oke, next nomor 4. Nah, ini soal tentang pengamalan sila lagi nih teman-teman. Butet Manurung memberantas buta huruf dengan mendirikan Sakola Rimba. Meskipun berat, Butet berhasil meluluhkan hati suku anak dalam dan menggerakkan hati mereka untuk belajar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Ketika masyarakat bisa membaca, mereka tidak akan ditipu oleh oknum yang menyodorkan proposal mengambil tanah mereka. Tindakan Butet Manurung apabila dilihat dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat digolongkan dalam bentuk A. Bela negara, B. Nasionalisme, C. Musyawarah mufakat, D. Menggalang persatuan dan kesatuan, E. Patriotisme. Oke, menurut teman-teman yang jawaban yang paling tepat itu yang mana? Di sini pengamalan sila yang mana intinya itu adalah tindakan dari Butet Manurung, yaitu mengajarkan anak-anak suku dalam agar mereka bisa membaca dan mereka tidak bisa ditipu oleh oknum-oknum yang ingin mengambil tanah mereka. Intinya tindakan Butet Manurung adalah membantu anak-anak dalam itu belajar membaca. Oke, menurut kalian pengamalan nilai sila yang keberapa yang paling tepat dengan tindakan Butet tersebut? Oke, langsung aja ke jawabannya. Oke teman-teman, jawabannya itu adalah yang A. Menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk bela negara yang termasuk ke dalam indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi si Butet Manurung ini rela berkorban dan rela menyumbangkan pikirannya, kemampuannya, tenaganya untuk kepentingan masyarakat tersebut agar mereka itu tidak lagi ditipu oleh oknum yang menyodorkan proposal untuk mengambil tanah mereka. Jadi dengan seperti itu tindakan Butet Manurung itu termasuk dalam bentuk bela negara. Oke, sampai di sini paham kan teman-teman? Paham dong. Oke, next nomor terakhir yaitu Rini berencana merayakan ulang tahun. Maaf, ini ada kesalahan ngetik. Rini berencana merayakan ulang tahun dengan pesta yang meriah. Akan tetapi, bertepatan dengan hari pelaksanaan acara tersebut ada tetangga yang meninggal. Rini memutuskan untuk membatalkan acara pesta ulang tahun. Dengan demikian, Rini telah mengutamakan sikap A. Jujur, B. Bersahabat, C. Persatuan, D. Tenggang rasa, E. Menghormati. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa?
Kalian bisa pause dulu video ini, terus cocokin dengan jawaban aku ya. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang D, tenggang rasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenggang rasa adalah ikut menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, jadi tetangganya si Rini ini kan ada meninggal nih keluarga tetangganya. Pasti kan tetangganya itu merasa berduka cita, sedih. Jadi si Rini itu memutuskan untuk membatalkan acara pesta ulang tahunnya, yang dimana untuk menghormati perasaan orang tersebut. Gak mungkin kan orang lagi berduka kita pesta-pesta meriah. Nah, jadi si Rini itu mengutamakan sikap tenggang rasanya, menghormati perasaan orang yang sedang berduka tersebut. Nah teman-teman semua, itu aja soal dari aku. Nah gimana jawabannya? Kalian benar semua atau ada perbedaan jawaban pendapat sama aku? Kalian silahkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah aku sebisa aku balas komen-komen kalian. Nah pokoknya intinya dari TWK ini kita rajin membaca, terus menganalisa apa yang kita baca, terus pahami soal. Yang terpenting kalian harus rajin-rajin try out, karena try out itu untuk membantu kita memanage waktu. Nah sekian dulu dari aku. Pokoknya nanti kalau kalian suka, aku bakal bikin part 2 nya yang soalnya lebih ditingkatkan lagi daripada ini. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video, bye.